to manage your sales team? Ya, jauh lebih susah kita memanage kalau nggak ada timnya, benar nggak sih, Pak? Setuju, setuju. Yang dimaksud kalau nggak ada tim kan ada dua skenario ya, Ola ya. Atau silakan Ola. Yang dimaksud dengan nggak ada timnya gimana? Iya, ya artinya ada orang-orangnya tapi nggak jadi sebuah tim ya kan, mencar squad sana sini. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua dalam benak saya ya nggak ada siapa-siapa gitu. Yes, Jadi ya. Itu nggak mau manage apa begitu ya. Nah, saya mau mengingatkan kita dulu semuanya ya Smart Listener, 2 pekan yang lalu kita membahas topik ini di part yang pertama. Pak James sempat menjelaskan how to manage sales team. Ada 2 gitu kan. 2 pendekatan yang di manage, yaitu people salesnya dan aktivitas salesnya. Mengingatkan sedikit mungkin di bagian ini Pak James bisa berikan penjelasan tentang 2 hal ini. Silakan. Yes, ya, jadi thank you Ola sudah ingatkan kepada kita semua ya. Pendekatan pertama adalah manage orangnya. Ya, manage orangnya itu adalah pendekatan individu ya, manage people skills-nya ya. Kita sebagai seorang sales leader, sales manager, sales supervisor harus punya people skills-nya, harus bisa kontak ya, connect dengan anggota tim kita satu persatu, oke? Kedua ya adalah bagaimana kita manage mereka sehingga mereka menjalankan sales activity-nya, sales prosesnya ya. Jadi managing a sales team sebenarnya adalah, kalau smart listeners bisa mau catat ya, bisa catat ya. Tapi kalau lagi dalam perjalanan nggak apa-apa. Managing a sales team intinya adalah memanage orang-orang yang ada di tim kita, memanage anggota tim kita, sehingga mereka menjalankan prosesnya, mereka menjalankan aktivitasnya. Oke, sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, sesuai dengan apa yang dirumuskan. Jadi satu adalah aktivitasnya sudah harus ditentukan dulu nih. Aktivitasnya ditentukan ya, apa saja yang dia harus kerjakan, dalam jumlah berapa banyak yang harus dia kerjakan. Misalnya dia telepon orang, berapa orang yang harus dia telepon dan sebagainya ya. Aktivitasnya dan kuantitasnya. Oke, 2 ini, oke. Itu ditentukan dulu, baru nanti manage orang untuk menjalankan aktivitas sesuai dengan yang sudah direncanakan. Gitu. Ya, jadi kalau sudah manage orang untuk menjalankan aktivitas sesuai dengan yang direncanakan, tapi hasilnya tidak sesuai dengan yang direncanakan, hanya 2 kan? Satu, orang itu tidak menjalankan prosesnya, atau kedua, orang itu sudah menjalankan prosesnya, tapi orang itu kualitasnya kurang memadai. Ya, jadi mana nih proses tidak dijalankan, atau orangnya kurang berkualitas, atau justru sejak awal planning prosesnya udah salah nih. Jadi ada 3 alasan kenapa tidak capai. Bolak-balik 3 ini aja kok. Bolak-balik di bagian-bagian itu gitu ya. Yes. Baik, habis ini kita bahas lebih lanjut ya, Smart Listener ya. Apa yang, kalau tadi kan ada 3 faktor yang membuat kenapa sales itu nggak tercapai, targetnya itu kok jauh gitu ya. Jauh panggang dari api. Nanti kita ulas satu persatu. Kalau yang bermasalah orangnya, bagusnya diapain gitu ya, dibinasa kan, bersih-bersih begitu, atau apa yang perlu dilakukan oleh para sales leadernya atau sales manajernya begitu. Kita jeda sebentar, Smart Listener, tetap bersama dengan kami. Buat Anda yang berkendara, hati-hati di jalan ya. Kami jeda untuk beberapa informasi berikut ini. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Berlalu lintas di kota besar memang akan sering mengalami kemacetan. Tapi kalau bisnis atau usaha Anda tentu tak boleh sampai macet. Agar tidak macet, saatnya sekarang produk dan jasa yang Anda kelola semakin dikenal bersama Smart FM Network. Business information, wisdom and inspiration. Bersama Smart FM Network, produk dan jasa Anda berpeluang semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih masyarakat. Promosikan produk dan jasa Anda di Smart FM Network dengan jangkauan luas, program-program berkualitas dan inspiratif. Kami siap membantu bisnis atau usaha Anda lebih sukses. Segera hubungi untuk pemasangan iklan Anda di 021 638 74090. Smart FM Network, Group of Radio Kompas Gramedia. Smart FM, Business and Inspiration.
Smart listeners, Tanah Kayu from The Origin, kawasan hunian terbaru di barat BSD City dengan konsep tropical modern resort yang memiliki exceptional design dan features, terletak di lokasi high value dengan multi-akses di tengah BSD City dan Gading Serpong. Dikelilingi berbagai fasilitas sekolah nasional dan internasional, kawasan TOD atau Transit Oriented Development Intermoda 1 dan 2 dilengkapi public wifi, clubhouse, jogging track, serta rumah yang dilengkapi smartphone, smart home, dan integrated security system. Dekat dengan pengembangan 35 hektar theme park, diantaranya Cimory Dairyland, City Zoo by Jatim Park, dan masih banyak lagi. Serta dekat dari pengembangan 372 hektar West CBD. Miliki hunian idaman di klaster pertama Tanah Kayu Jiva dengan harga mulai dari 1,5 M. Kunjungi marketing office kami dan dapatkan promo early bird, harga perdana, free DP, fully furnished dengan Japanese design, dan voucher belanja hingga 9 juta rupiah. Info lebih lanjut hubungi 021 5315 9000 atau WhatsApp kami di 0857 1235 9000. Tanah Kayu from The Origin. Seberapa besar arti sebuah kata? Pandemi COVID-19 harus dihadapi dengan lapang dada. Tetapi tidak lupa selalu harus berusaha. Mendukung Anda terus merawat asa, kami hadirkan cara baru mendengarkan Smart FM melalui aplikasi Joox Music. Download melalui Play Store dan Anda bisa mendengarkan Smart FM dimanapun, kapanpun. Mendalami bidang komunikasi dan menjadi praktisi itu menurut saya sangat dibutuhkan. Sekali lagi, download aplikasi Joox Music di Play Store. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Smart listener dan sahabat yang bergabung, selamat pagi, semangat bergabung buat Anda semuanya ya. Di kesempatan pagi hari ini kami mengajak Anda untuk membahas ini part yang kedua, how to manage your sales team begitu untuk meraih great success pastinya di 2022 ini. Part yang kedua ya. Kalau 2 pekan yang lalu Anda masih mengingat-ingat, kalau nanti ketinggalan bisa dengarkan kembali siarannya ya, karena kami simpan rekamannya di YouTube di kanal Smart FM. Tapi tadi sempat di awal sudah kita ingatkan bahwa how to manage, yang pertama pendekatannya adalah people sales dan juga aktivitas sales. Nah, yang berikut ini kita mau ajak Anda ya untuk coba mengupas sebenarnya faktor-faktor apa sih yang menyebabkan kok sales ini nggak tercapai targetnya, goalnya nggak nyampe gitu ya. Apakah planningnya yang salah gitu kan, prosesnya, atau lagi-lagi orangnya. Nah, kita mulai dari orang dulu kali ya. Faktor yang pertama nih Pak James. Silakan Pak James. Saya suka sekali kalimat olah lagi-lagi orangnya. Kayaknya itu masalah abadi deh. Masalah abadi ya. Iya. Dan ya nyata sih, selama kita berurusan dengan orang, pasti hasilnya tidak konsisten ya. Klub sehebat Manchester United pun orangnya nggak kurang bermutu, tetapi tetap nggak bisa perform gitu kan ya. Ya klub sehebat Manchester City pun ada hari-hari pertandingan tertentu nggak perform juga ya. Klub yang paling berprestasi di muka bumi ini pun nggak sepanjang 12 kali pertandingan terus bagus mulu gitu ya. Betul ya. Tapi at least rata-ratanya performing lah ya. Oke. Jadi kembali ke judul lagi-lagi orangnya. Bagus loh itu topiknya, bisa kita bikin topik baru, lagi-lagi orangnya. Yes. Nah, orangnya ada beberapa hal ya. Satu adalah memang jumlah orang yang di tim itu nggak cukup. Jumlah orang yang di tim itu nggak cukup karena satu, mungkin budget terbatas, jadi mestinya ada katakanlah 10 anggota sales, yang ada hanya 7 saja ya. Jadi sejak awal jumlahnya nggak cukup, jadi
target 10 orang ditanggung oleh 7 orang kan berat banget tuh. Ya, jadi satu. Ya, kedua jumlahnya sudah cukup, ya, jumlahnya mencukupi, tapi kualitasnya tidak sesuai. Kualitasnya tidak sesuai, oke, ya. Jadi itu pun mengakibatkan ya timnya tidak perform, oke. Atau ketiga, ini menarik nih, jumlahnya sudah mencukupi, kualitas orangnya pun sudah sesuai, tapi orangnya udah kelamaan di timnya sampai udah jenuh. Faktor kejenuhan sehingga individunya performance-nya udah turun tuh, sudah menurun tuh, ya. Faktor kejenuhan, faktor mungkin usia, faktor tidak bisa keep up to date dengan tren yang ada, dengan cara yang ada, dengan ya gaya cara sellingnya, cara baru selling sudah nggak bisa up to date lagi. Ya, jadi orangnya sudah ada, kualitasnya pun sudah ada, tetapi ya tingkat kejenuhannya dan sebagainya, oke? Dan terakhir adalah jumlahnya ada, kualitasnya bagus, tetapi nggak di-manage dengan benar. Ya, ya. Jadi, nah sekarang yang Anda hadapi yang mana nih, ya kan? Ya. Oke. Jadi ini ya pendekatannya ya, maksudnya boleh dibilang ini adalah deskripsi ya yang semakin mendekati kondisi para sales team kenapa nggak capai target ya, jumlahnya nggak cukup karena budget kurang, jumlah cukup kualitas nggak memadai, jumlah cukup tapi sudah jenuh, sudah bosan begitu. Saya tadi waktu Pak James mengatakan jumlahnya cukup, sudah bosan gitu ya, jenuh gitu. Kalau dalam tim sepak bola kan bisa kita barter gitu kan, atau kita jual gitu kan, Pak James ya. Tapi kalau tim sales kan nggak bisa ya. Mau nggak mau harus ganti. Harus ada pembaruan kan, harus ada cuci darahnya kan. Secara konsisten harus cuci darah kan. Harus cuci darah ya. Oke. Ya. Baik, Pak James, kalau yang pertama jumlah orang tidak cukup karena budget kurang, oke, ini target buat 10 orang ditanggung 7 orang gitu. Kalau lah misalnya perusahaan ini memang juga dalam kondisi yang, aduh ini benar-benar kayak pandemi kemarin ya, mereka harus menghemat budget gitu. Apa kuncinya supaya setidak-tidaknya yang tersisa, squad yang ada, tim yang ada ini gitu kan, itu bisa all out, bahkan mungkin di luar ekspektasi gitu. Ada nggak kalau menurut Bapak yang bisa dilakukan? Ada beberapa hal sih ya. Satu adalah dari 10 orang itu penghematan ya, kan mestinya ada 10 tapi yang ada hanya 7 ya. Jadi kita perusahaan sudah hemat 3 orang kan ya. Dari penghematan dari 3 orang itu ya, sebagian dari penghematan itu diberikan kepada 7 orang itu. Dalam bentuk insentif begitu ya? Insentifnya dan sebagainya, karena kita appreciate bahwa beban mereka udah meningkat, betul kan ya? Jadi itu disalurkan kepada 7 orang itu sehingga mereka bisa rasa oke lah, cukup fair lah ya, kita tanggung beban dari 10 orang, kami bertujuh tanggung beban untuk 10 orang, tetapi kompensasinya meningkat, cukup fair gitu. Jadi satu ya, jadi orang harus rasa fair dulu sih, tapi kalau orang rasa this is not fair, kenapa semua lempar ke saya, dia nggak akan kerja dengan full kan ya. Jadi harus ada, orang harus rasa ada fairness-nya dulu, oke? Oke, dan kemudian siapkan mental mereka bahwa ini akan fight gila-gilaan nih, karena ya bisa kebayangkan beban 10 orang ditanggung oleh 7 orang. Oke, jadi dapat komitmen dari tim bahwa mereka siap kerja ekstra keras. Karena untuk capai target pribadi aja udah harus kerja keras, apalagi tanggung ekstra kan ya. Jadi siap nggak mereka kerja ekstra keras demi mencapai target yang lebih besar supaya bisa dapat insentif yang lebih besar kan ya. Siap nggak? Ya. Nah, kalau mereka sudah siap, baru duduk bersama, tentuin strategi, tentuin marketing activities, tentuin tambahan activities itu sebesar apa kan? Oke, ya siap bayar harga enggak ya untuk dapat ya insentif yang lebih besar misalnya, oke? Dan baru tanya kepada timnya, oke, untuk kalian harus bisa sampai segitu, apa support yang kalian perlu dari saya sebagai sales leader, ya kan? Ya. Baik. Kalau jumlahnya cukup, tapi kualitas nggak memadai. Kira-kira kalau dari pengalaman Pak James ya, ini kan salah satu yang Pak James akhirnya turun gitu ya, berlelah-lelah membantu, ada workshop, ada seminar dan sebagainya gitu. Tapi kalau dari pengalaman Bapak gitu ya,
orang-orang yang seperti apa sih yang bakal berhasil gitu. Kalau tadi dibilang nggak memadai dari sisi kualitas, oke, kualitasnya kita perbaikin kan gitu. Ya. Tapi sosok-sosok yang seperti apa ya yang dia akan berhasil nih kalau ikutan workshop gitu. Karena banyak orang yang saya perhatikan juga gitu ya, dapat kesempatan untuk belajar juga, oke. Ya, karena ini perusahaan yang bayarin ya udahlah saya ikut gitu kan. Gimana tuh Pak James? Yes, kalau kualitasnya tidak memadai, ada beberapa pendekatan lagi ya. Satu adalah karena selling itu, kalau kita bicara selling konvensional ya, selling itu kan adalah pendekatan antara dua orang, betul? People skills ya. People skills dan communication skills ya. Jadi people skills itu ada dua unsur lagi. Satu itu memang bawaan orang itu bisa gampang akrab dengan orang, betul kan ya? Tapi ada orang bawaannya aja dia udah nggak bisa akrab dengan orang. Memang dia nggak punya capability, nggak punya bakat ke sana ya. Susah sekali untuk ditrain dalam waktu singkat kan, ya. Jadi kalau bakatnya aja udah nggak bisa, dan ya berarti you have to put in a lot of effort untuk improve. Sedangkan sekarang target 10 orang ditanggung oleh 7 orang. Itu amat sangat mendesak kan ya. Jadi you have to really consider apakah orang ini mau dipertahan di tim. Atau kalaupun dipertahan di tim, apakah orang ini masih bisa diandalkan. Betul ya, karena memang dia nggak punya syarat dasar. Ya, tapi kalau sebaliknya, orang ini punya syarat dasar tapi somehow belum capai target dan kita anggap sikapnya positif, ya. Nah, itu kita harus pelajari prosesnya. Nah, ini ada satu contoh baru terjadi semalam olah. Oke, saya punya sales team di property, ya, sales team di property, dan ada satu member saya, anggota tim saya, sikapnya bagus, ya. Ya pokoknya attitude-nya bagus, activity-nya bagus, ya, chatting dan sebagainya dengan calon-calon customer dan sebagainya. Tapi somehow tidak berhasil ajak customer kunjungi show unitnya, gitu loh. Dan kalau orang customer nggak kunjungi show unit, gimana mau closing, betul kan? Ya. Tapi dia udah dapat banyak sekali leads, dia udah follow up bagus, ya. Kita cek dialognya bagus, oke? Terus sales leadernya, ya, lihat chattingnya satu persatu loh, lihat chattingnya, dan dari sana kelihatan pantesan kamu nggak dapat order, karena kamu bagus banget, bermutu banget, product knowledge-nya solid banget, setiap pertanyaan orang tanyakan kamu jawab dengan rinci, tetapi cara kamu jawab tidak terlalu mengajak mereka untuk datang. Ya, orang tanya, kamu kasih informasi, kamu kirim informasi, tapi nggak ngajak. Ini bagus loh produknya, jualan kayak kacang goreng loh, tinggal sedikit sekali loh. Bulan depan, minggu depan harga naik loh Pak. Cepatan pergi kita kunjungi dulu, baru nanti kita bahas. Nah, dia ngajaknya itu tidak terlalu powerful. Maka dari itu nggak dapat appointment, gitu loh. Jadi poinnya adalah sikap udah bagus, kompetensi udah bagus, capability sudah bagus, semangat udah bagus, tapi kok nggak ada hasil. You harus lihat satu persatu. Ternyata tracking loh, sampai baca WA-nya itu di tracking satu persatu, baru ketemu masalahnya. Itu bukan berarti jadi kepo ya Pak James? Iya. Memang harus kepo ya? Memang harus kepo demi kebaikannya kan? Demi kebaikan ya. Nah. Oke. Pak James, berkaitan dengan mengajak ini ya, banyak yang saya berjumpa dengan tim sales atau orang-orang sales people begitu ya, yang kayaknya merasa aduh, tahu kan lah, aduh bibir tuh, lidah tuh kayaknya kelu banget nih kalau mau ngajak kesannya kayaknya kita jualan banget ya, kan memang jualan. Memang jualan. Memang jualan. Tapi gini Pak James, nanti kasih resepnya ya. Artinya supaya kita pede gitu kan ketika mengajak, menawarkan, yuk lihat, atau intinya ada ajakan itu tuh seperti apa gitu ya, supaya itu bisa keluar dengan lepas gitu ya, tanpa merasa kayaknya kita kayak lagi minta-minta, ngemis-ngemis begitu kan. Kita sambung ya smart listener ya, selepas jeda. Informasi berikut kami hadirkan, dan silakan Anda boleh catat atau kemudian menyerap dulu apa yang tadi dijelaskan oleh Pak James. Kami jeda sesaat. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training.
Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah? Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Smart Listeners, wujudkan mimpi Anda dalam membangun bisnis sekaligus menciptakan momen berharga bersama keluarga tinggal dan beraktivitas di kawasan The Zora Commercial, yakni Dai Kanyama. Dai Kanyama bangunan 3,5 lantai yang bisa dimaksimalkan sesuai kebutuhan, lengkap dengan area terbuka di setiap lantai, serta rooftop untuk acara spesial Anda. Semua unit dilengkapi fasilitas berstandar Jepang dan dibangun dengan material berkualitas. Nikmati promo Early Bird The Zora Commercial Dai Kanyama dan dapatkan free IPL selama 1 tahun ke depan, special benefit dan business incentive, serta gratis internet. Syarat dan ketentuan berlaku ya. Nantikan kehadiran Ultimate Produk Residential periode promo 22 Maret sampai 21 April 2022. Tersedia pilihan cara pembayaran sesuai kebutuhan. Hubungi 021 2958 0089 atau follow Instagram The Zora di @daikanyama_id dan juga kunjungi www.thezora.com dan Facebook di The Zora's Resident BSD City. Jadi tunggu apa lagi? Ayo segera booking unit Anda sebelum kehabisan. The Zora, Beauty of Balance. Waktu terus berganti. Setiap masa memberikan makna. Berbagai kemajuan teknologi kian memudahkan, kian mendekatkan. Demikian pula Smart FM. Anda tidak hanya bisa mendengarkan kami melalui FM radio atau streaming di www.radiosmartfm.com. Isn't it nice? Anda juga dapat menyaksikan kami di YouTube channel Smart FM. Bener nggak sih solusi hidup lebih mudah, lebih tenang, dan penuh keberuntungan itu semuanya bersumber dari sebuah pikiran, Mbak? Yes, betul banget. Pastikan Anda subscribe Smart FM. Dan mari lebih dekat dengan kami. Follow Instagram @radiosmartfm959, Twitter @radiosmartfm, dan fanpage Facebook Smart FM. Smart FM, The Spirit of Indonesia, Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Smart Listener dan sahabat yang bergabung, saya ingin menyapa Anda yang ada di Makassar dan juga Manado. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Bagaimana dengan Anda yang ada di Banjarmasin dan juga Balikpapan? Semoga Anda juga dalam kondisi yang fit ya, semangat di hari ini. Kemudian di Medan, Palembang, dan juga Pekanbaru. Kemudian Anda yang ada di Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Bogor, dan kota-kota di sekitarnya. Kalau Anda kesulitan mendengarkan kami melalui FM radio ya di kota-kota Anda, sangat mudah Anda bisa mendengarkan kami melalui streaming ya. Anda tinggal ketik saja di ponsel Anda di www.radiosmartfm.com, atau kalau Anda bisa download ya dari smartphone Anda, saya yakin kalau itu kita sama smartphone begitu, Anda bisa download dari Play Store atau juga App Store aplikasi Jux Music ya, sehingga Anda bisa mendengarkan kami dimanapun, kapanpun tanpa terganggu begitu ya, tempat, lokasi, dan sebagainya. Nah, saya ingin menyapa Anda yang ada di Kuta, Bali
Wah, hadir nih Kuta Bali. Baik, selamat pagi. Di Garut juga hadir, terima kasih. Kemudian Anda yang ada di Palangkaraya dan juga di Lombok, terima kasih hadir untuk menyimak kami, mendengarkan kami. Pastikan Anda selalu mendengarkan Radio Smart FM, ya, karena konsisten terus menghadirkan program-program yang menginspirasi, yang kontennya tuh berisi knowledge gitu ya, untuk membantu kemajuan kita. Saya kebayang ini adalah seperti kayak university gitu ya, gratis kuliahnya setiap hari ada, mau kelas apa, ekonomi ada, kelas sales ada kayak gini ya, atau kalau misalkan mau kelas orang tua, kelas otak ya kan, kelas tentang apa komitmen, kelas untuk neuroscience, semuanya ada. Itu hanya ada di Smart FM. Bukan karena pandemi kami baru ngebahas bisnis, tapi kami sudah konsisten selama tahun ini memasuki 26 tahun. Wih, terima kasih ya Pak James, ini juga berkat Pak James konsisten, setia, bersiaran bersama-sama dengan kita. Nah, ini Smart FM didaulat ya menjadi salah satu radio bisnis terkemuka di Indonesia versi AC Nielsen. Yeay. Selamat. Terima kasih Pak James. Baik, kita sambung kembali. Kalau tadi kan Pak James sudah ya banyak nih memberikan masukan ya terkait dengan people-nya begitu. Oke, kalau sudah cukup tapi misalkan bosan, Pak James mengatakan mau nggak mau harus diganti ya, ganti darah lah gitu, cuci darah maksudnya ya. Kemudian jumlah ada, kualitas bagus, nggak di manage. Nah ini nih. Ini boleh nggak sih Pak James kasih clue begitu ya, memanage yang baik itu seperti apa sih gitu kan? Kalau terlalu diperhatiin juga nanti katanya tuman ya kan, dianggapnya apa ya, terlalu kepo dan sebagainya. Memanage yang ideal itu kayak gimana Pak James? Oke. Memanage itu yuk kita bahas satu persatu ya aspeknya ya. Manage itu kita harus sadar dan tim kita harus sadar bahwa tugas kita sebagai manajer ya, tim leader ya, adalah memastikan bahwa mereka menjalankan peran mereka sesuai dengan yang sudah direncanakan, betul? Itu kan ya basic. Dua pihak harus mengerti dong ya, yang sudah direncanakan kamu harus menjalankan. Dan tugas saya sebagai leader adalah memantau untuk memastikan kamu benar-benar menjalankan apa yang sudah direncanakan, betul? Karena kalau sudah direncanakan tapi tidak dijalankan, ya akibatnya perencanaannya gagal dong. Ya, sama seperti ya apapun, misalnya kembali tim sepak bola, ya strategi sudah ditentukan. Sebagai sayap kanan kamu main begini ya, tapi di lapangan kamu tidak menjalankan sesuai dengan yang sudah distrategikan, pasti gagal, betul? Sebagai gelandang khusus untuk pertandingan ini, kamu harus main ke sini, belok ke sini, lari ke sana, pantau dia. Nah, itu planningnya. Tetapi di lapangan, apa yang sudah diplan tidak dieksekusi, pasti kacau, betul? Jadi tugas dari manajer justru adalah memantau siapa yang menjalankan sesuai dengan yang sudah direncanakan, siapa tidak menjalankan. Kalau yang tidak dijalankan, itu half time orang itu harus dijitak di kepalanya, betul kan ya? Supaya menjalankan, dan kalau kamu tetap tidak mau menjalankan, saya ganti pemain, betul kan? Saya tidak bisa pertandingan kalah gara-gara kamu tidak menjalankan dengan baik apa yang sudah direncanakan. Nah, that's the job of a manager. Jadi, satu harus memantau bahwa to make sure dia menjalankan apa yang harus dia jalankan. Nah, pertanyaannya, bagaimana orang menjalankan apa yang harus dia jalankan kalau dia juga nggak tahu apa yang harus dia menjalankan? Kalau dia nggak tahu secara spesifik ya, yang penting kamu semangat kejar sekuat tenaga pasti capai target, bukan itu. Ya kan, specifically what do you want him to do, when, how many, baru dia account. Nah, kalau sudah ditargetkan kamu lakukan ini kepada 10 orang ya, atau 100 orang bahkan, hasilnya tidak capai, tapi dia benar-benar sudah lakukan ke 100 orang, berarti dia sudah jalankan sesuai dengan direncanakan. Itu nggak bisa disalahkan. Baru kita cek, ya, sudah kepada 100 orang ini, apa yang kamu lakukan ya, sehingga sudah melaksanakan tapi hasil tidak dapat. Betul kan? Itu kita cek kualitinya. Tetapi first of all, harus cek quantity dulu. Kalau quantity tidak capai, udah nggak usah bahas hasil.
Ya, tapi kalau kuantiti sudah capai, baru kita cek quality kan? Ya. Nah, jadi itu yang harus dipantau. Jadi bagaimana kita memantau orang untuk make sure dia menjalankan aktivitasnya, kalau aktivitasnya sejak awal nggak jelas. Nggak jelas, nggak tahu. Ya. Oke. Ya. Pak James memang ambigu banget ya kalau nggak dijelaskan secara clear gitu. Ya udah capai target, goals begitu ya. Misalkan harus mencapai berapa, 300 juta, 200 juta gitu. Banyak yang menganggap bahwa loh kan angkanya udah jelas, sudah tahu dong, jadi ngapain lagi gitu. Intinya pokoknya saya tidak mau tahu 300 juta itu harus terpenuhi. Nah, nih kalau kayak gini nih model sales manager ini apa yang mesti dilakukan oleh tim salesnya dan apa mungkin yang harus dirubah oleh si sales manager kalau punya pemikiran loh angkanya saya sudah sebutin loh gitu ya, jadi kenapa masih repot lagi sih, pokoknya saya taunya itu tercapai. Bagaimana tanggapan Pak James? Ya, saya mau tanya, pernahkah kita nonton sepak bola sambil waktu pertandingan berlangsung manajernya lagi di kafe sebelah ngopi? Kan kalian pemain profesional semua, ngapain saya pantau? Betul kan? Kalian udah dipakai gaji tinggi-tinggi, pemain profesional semua, ngapain saya pantau? Mestinya lepas di lapangan udah tahu harus gimana kok, gua ngopi aja. Ya. Enggak juga. Ya. Berarti ada yang salah nih dengan cara berpikir yang demikian ya Pak James ya. Manajer itu enggak in tune liatin gerak-gerik setiap anggota gitu loh. Tetapi seminggu sekali tagih. Gimana capai target? Kenapa nggak capai target? Ayo semangat, buset. Itu bukan manajer, itu tukang tagih tuh. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, pada saat mengelola, tadi kan Pak James mengatakan ini karena nggak di-manage ya. Apakah artinya di-manage itu misalnya ini kalau sesuai dengan pertanyaan dari Pak Haryanto gitu ya di YouTube begitu, apakah menurut Pak James ya kita hal yang efektif itu untuk supaya capai target adalah ketika kita memanage kita berikan reward ya atau kemudian kita berikan punishment begitu kan? Bagaimana tanggapannya Pak James mengenai hal ini? Yes, Oke. Kalau kita mau mereka capai hasil, aktivitas harus benar dulu kan ya? Oke. Jadi saya cenderung kasih reward atas pelaksanaan aktivitasnya. Oke. Kalau dia jalankan aktivitasnya semestinya, saya akan kasih reward kecil. Oke ya. Karena misalnya nih, kamu harus telepon 100 orang. Kalau dia udah telepon 100 orang, saya yakin dengan capability-nya bisa capai hasil. Oke, ya. Cuma kadang-kadang dia malas telepon 100 orang dan sebagainya. Ya, saya akan kasih insentif atas keberhasilan dia, pencapaiannya nelpon 100 orang. Dan kalau dia udah capai 100, karena sudah ada insentif, dia telepon 100 orang, umumnya target tercapai. Gitu. Jadi itu yang dimaksud Pak Haryanto, ya. Kasih insentif bukan terhadap pencapaian hasil, tapi kasih insentif terhadap pencapaian proses. Oh, I see. Ya. Oke. Kalau begitu, bagaimana dengan, kan ini yang suka dikejar oleh para tim sales ya Pak James ya, bahwa misalkan melamar ke satu tempat gitu kan suka nanya dapat bonus nggak nih gitu kan. Nah biasanya tuh yang saya tahu gitu kan bonus itu diberikan ya kalau capai target berapa persen gitu, maksudnya dari angka yang dikasih gitu. Yes. Nah, kalau pendekatannya seperti itu, apa kekuatan, apa kelemahannya Pak James? Oke. Kekuatannya sangat besar ya Ola, karena gini, sering kita kasih reward atas pencapaian hasil. Oke. Tetapi kita pun tahu hasil itu capai atau tidak tercapai kalau orang kerja prosesnya, betul? Betul. Ya, tetapi kenapa orang tidak kerjakan prosesnya? Karena proses nggak pernah dikasih reward. Oke, dan karena tidak dikasih reward terhadap prosesnya, orang tidak mengerjakan prosesnya. Dan karena proses tidak dikerjakan, hasil tidak tercapai. Maka mau kasih insentif ke bulan pun nggak akan tercapai hasilnya karena prosesnya belum tercapai. Oke, nah kalau timnya udah senior, timnya jam terbangnya udah keren, oke, mereka akan tahu
apa yang mereka harus kerjakan, bagaimana cara mengerjakan untuk capai hasil. Kalau timnya senior, kalau timnya junior, boro-boro capai hasil, proses aja dia nggak jelas. Gimana mau capai hasil? Jadi untuk timnya junior, proses itu harus lebih justru dihitungkan, dipantau, dibimbing, dipepetin, dan diumpanin supaya proses itu dijalani dengan baik. Baru hasilnya dapat. Baik. Pak James, abis ini kita bahas si sales manajernya begitu ya. Oke. Artinya kalau misalnya baik ini sudah diperbaiki, kan sales manager itu bertugas untuk berpikir tentang strateginya kan. Kan ini juga yang sering dilakukan oleh para tim sales atau leader ya, sales leader. Mereka seperti ya udahlah kan udah jadi sales, sudah tahu lah jualannya kayak gimana. Padahal sebenarnya yang harusnya mengatur strategi adalah si sales leader ini. Bagaimana sih caranya menuangkan strategi itu supaya mudah dipahami? Kita bahas ini di sesi berikutnya. Smart Listener tetap bersama dengan kami. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Smart FM, Business and Inspiration. Business and Inspiration. Kami hadirkan program bisnis Senin hingga Rabu. Dimulai Smart Syariah di hari Senin. Jadi begini, model bisnis itu sumber dana itu dari para donatur. Donatur itu bisa corporate, bisa perusahaan besar, bisa individual. Selasa, Smart Brand Management. Smart Brand Management. Itu sekali lagi work from home membawa pada WFH ini membawa pada FWH, Flexible Working Hours. Rabu, Smart Career. Pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Progres yang sudah kita lakukan gitu ya. Tadi visionnya udah jelas, terus kita punya rule gitu kan, viral, R-nya itu rule. Kita punya peraturan yang kita buat sendiri. Smart FM Business and Inspiration. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini harus bisa. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah? Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Pagi-pagi memang seneng banget dengar kicauan burung. Tapi kalau dengar kicauan tentang apa yang dilakukan dan update dari Smart FM, juga bisa loh. Smart FM, Business and Inspiration. Follow Twitter Smart FM @radiosmartfm959 dan dengarkan kicauan-kicauan kami tentang berbagai hal yang positif. Pastikan follow Twitter @radiosmartfm959. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Smart Listener dan sahabat yang bergabung, terima kasih buat Anda yang menyimak kami melalui Facebook ya. Kami informasikan pula bahwa rekaman-rekaman kami ini juga disimpan rapi di Facebook. So kalau Anda terbiasa atau ya enak gitu ya di Facebook, silakan Anda bisa juga simak rekaman kami atau juga saksikan kami bersiaran di sana. Dan kalau Anda memang juga
kayaknya lebih mudah mencerna deh kalau saya sambil memandang wajahnya Pak James. Nah, di YouTube tuh ya. Anda bisa saksikan kami gitu ya. Terima kasih buat Kopi Hitam. Terima kasih juga untuk Pak James Stephenson yang berbagi bersama dengan kita. Sebentar sebelum kita jawab pertanyaan dari Anda, kita mengajak kita semuanya ke sales manager ini begitu ya, yang seperti apa sih sosoknya ini yang akan kira-kira sangat berpengaruh, berhasil mempengaruhi timnya begitu. Pak James, monggo boleh nggak dibukain ini tentang rahasia seorang sales leader ya yang bisa ya mempengaruhi timnya gitu kan, bukan cuma sekedar memotivasi, ayo kamu bisa gitu, tapi dia juga bisa menurunkan apa yang ingin dicapai dalam bentuk strategi-strategi yang bisa dilaksanakan. Silakan Pak James. Oke, satu, saya lihat tim itu ya first of all suasana tim itu penting sekali ya. Susah kita mendeskripsi ya Ola ya. Tapi suasana timnya kita bisa lihat sih, tim ini suasananya positif, dinamis, confident ya. Tim ini ya sekedar menjalankan aja ya. Tim itu pula kayaknya udah loyo-loyo gitu. Ya, jadi suasana tim ya, suasana tim. Jadi seorang manajer harus punya kemampuan untuk mempertahankan suasana tim ya. Tetap tingkatkan, tetap on fire, tetap antusias gitu ya. Dan suasana tim itu juga bukan kerja melulu, harus ya ada fun-nya lah, ada fun-nya ya, suasana timnya ada fun-nya, oke? Ya, satu. Nah, kedua adalah manajer itu harus menurunkan sense of confidence and sense of optimism gitu loh ya, bahwa saya yakin kita bisa, kita pasti bisa, tenang aja pasti bisa gitu loh, oke ya. Jadi ngangkat bukan tekan, ngangkat bukan tekan kan ya, oke ya. So saya bisa, jadi agar supaya si manajer itu bisa confident ya, timnya bisa ada suasana confidence, manajer itu harus confident kan ya. Dan agar supaya manajer itu confident, manajer itu harus bisa lihat ke depannya, kita harus gimana, kita harus bayar, kalau kita begini kita pasti menang, kalau kita begini kita pasti menang ya. Jadi dia harus cari cara-cara kemenangan, betul ya, cara-cara kemenangan ya. Dan dan maka dari itu si manajer, katakan kembali sepak bola, setiap pertandingan dia analisa, betul, setiap pertandingan loh, dengan lawan kayak gini kita harus gimana nih, dengan lawan kayak gitu kita harus gimana, setiap pertandingan dia analisa ya. Sehingga karena dia analisa dan dia udah ketemu titik lemahnya lawan dan dia sudah ada plan, maka dia bisa confident, pertandingan ini kita bisa menang. Nah, confident itu diturunkan kepada timnya, karena timnya pun tahu, oke, karena kita ketemu kelemahan lawan, kita masuk dari sini, besar kemungkinan kita menang. Jadi confidence itu harus ada alasannya ya. Confidence tanpa alasan kan hanya berharap-harap aja kan ya. Oke, so halu ya Pak James ya. Betul, halu ya kan, halu. Nah, jadi itu dan kalau sudah ada strategi yang masuk akal, mestinya berhasil, tapi tidak berhasil, ya udah duduk bareng lagi ya. Ya, cari tahu salah mana, salah si manajer analisa atau salah tim yang tidak eksekusi sesuai dengan analisa dan strateginya, betul kan ya. Nah, masing-masing kita cari tahu nih ngaku dosa nih di mana nih. Ya, tidak beralasan ngaku dosa, benar, ngaku ya, mestinya saya pepetin dia, tapi saya lalai. Ya udah, gitu kan ya. Jadi dan dengan demikian suasana mengoreksi, suasana membangun, dan itu akan drive the team forward. Bukan malah setelah sudah kalah, saya lihat kamu lihat saya, dan manajer pun bilang, saya heran loh kok kita bisa kalah, saya heran loh. Dan jujur kata, saya sudah nggak ada ide lagi. Nah, kalau manajer ngaku gitu, timnya gimana? Ayo. Oke, baik. Pak James, itu tadi kalimatnya menarik sekali loh semua listener ya. Confidence itu harus berdasar gitu. Jadi untuk meyakinkan kita semuanya, kita harus mencari dasar yang kuat itu ya. Baik, Pak James, sebelum saya tanya lagi, kita ke YouTube ya, ada Kopi Hitam Morning. Pak James, leader seperti apa sih yang efektif? Oke, leader yang mengajak. Leader yang mengajak, ya, leader yang mengajak, leader yang bisa instill confidence in the team, ya,
leader yang menciptakan the right work ethics in the team ya. Kerja keras, tetapi ngajak maka mau kerja keras gitu loh ya untuk capai, orang mau berhasil ya. So leader yang mengajak. Baik. Pak James juga, cuman ini James Stevenson ya. Pak James, saya mau nanya gimana caranya kita sebagai sales manager memanage sales yang bermuka dua? Wow, kayak gimana tuh muka dua ya? Tapi mungkin artinya berbeda kali ya, sikap di depan dengan di belakang begitu, tidak otentik mungkin. Nah, dari pengalamannya Pak James, bagaimana berhadapan dengan yang seperti ini? Ya, kalau saya sih ajak dia duduk sih, kamu mau main muka yang mana nih? Saya nggak bisa main muka dua, pilih satu. Pilih satu, muka mana yang kamu mau main, gitu aja. Saya akan main dengan kamu sesuai dengan muka yang kamu pilih. Bicara dari hati ke hati gitu ya. One to one aja lah, one to one aja. Baik. Pak James, pertanyaan tadi sedikit sebelum barangkali ada informasi juga dari Pak James ya. Tadi kan Bapak mengatakan skenario atau kondisi kenapa goals itu nggak tercapai bisa jadi karena planningnya nih yang tidak pas ya, yang harus dikoreksi. Nah, Pak James ada saran nggak sih gitu ya? Berarti kalau bicara tentang planning kan ini juga bicara tentang strategi. Apa yang mungkin Bapak bisa berikan begitu dalam waktu 2 menit lah begitu ya, dalam memperbaiki strategi, memperbaiki planning ini Pak James? Oke. Ya, daripada pikir jauh-jauh, satu dulu ya. Analisa pelaksanaan dan eksekusi dari aktivitas. Oke, ya itu kembali saya bolak-balik ngomong itu ya. Nah, kalau aktivitinya tidak dilaksanakan, udah nggak usah dibahas. Oke ya, bukan strategi yang salah. Oke, kalau sudah dilakukan tapi nggak ada hasil, cek kualitas dari pelaksanaannya. Oke, bisa jadi kualitasnya. Kalau kualitasnya kurang, mungkin training yang diperlukan. Oke. Tapi kalau sudah dijalankan, kualitasnya tetap tidak berhasil, di sana mungkin strateginya yang salah. Oke, kalau kita harus perbaiki strategi, ya satu kita harus pikir sendiri, kedua cek dengan orang lain. Ya, compare, bandingkan dengan orang lain, kompetitor Anda pakai strategi apa, ya? Orang lain pakai strategi apa yang buat mereka berhasil, oke ya? Jadi jangan terlalu fokus ke dalam dunia Anda, tim Anda, ya. Tapi sekali-sekali harus keluar dong, lihat keluar, orang pakai strategi apa itu. Bisa jadi dengan segala sungguh-sungguh tekunnya kita jalankan strategi ini, bisa jadi strateginya udah nggak tepat. Orang udah pakai strategi lain gitu loh. So you got to look outside the box and see what other people are doing gitu. Oke, jangan-jangan di luar orang udah nggak pakai box begitu ya, piring gitu ya Pak James. Iya, orang udah pakai kolam renang ya. Iya, Pak James, apa yang ingin Pak James tekankan, dan kemudian kalau ada informasi silahkan Pak James kepada listeners. Thank you Ola. Ya teman smart listeners, ini kita bahas hanya singkat saja ya, 1 jam kita bahas ya. Untuk Anda yang mau belajar lebih lengkap, berita baiknya adalah saya akan adakan webinar ya khusus dengan topik ini ya, dengan detail sekali, tanggal 11 dan tanggal 12 Mei ya. Untuk information silakan Anda catat, Anda bisa WA ke rekan saya Ibu Happy 0813 1417 6735. Sekali lagi 0813 1417 6735. Oke, Anda WA ke Ibu Happy, atau kalau miss DM ke saya aja. Oke, saya akan berikan informasi tentang coming program. Dan untuk Anda yang punya putra-putri usia 10 tahun sampai 18 tahun, berita baiknya adalah bulan Mei saya akan ada webinar khusus untuk mereka, how to communicate with confidence. Program ini sudah kita jalankan banyak sekali dan mereka dapat confidence yang luar biasa. Oke ya. Jadi untuk putra-putri Anda silakan WA ke Ibu Happy aja atau DM ke saya, kami kirim informasi ke Anda. Oke ya. Bulan Mei ada 2 program. Satu sales manager, satu untuk teenagers. Oke. Thank you Ola. Baik, confidence dengan dasar yang jelas, yang kuat ya Pak James ya. Baik, Pak James, kita tutup perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini. Sehat-sehat ya untuk smart listener semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, semangat ya melakukan berbagai aktivitas, termasuk juga tadi kalau perlu menganalisa aktivitas salesnya ya, memperbaikinya dan sebagainya. Kita jumpa lagi 2 pekan dari sekarang. Sehat-sehat untuk Anda semuanya. Begitu juga dengan Pak James supaya bisa terus menginspirasi Indonesia. Kami pamit. Saya Ola Nurlija. Saya James Gui. Have a fantastic day.
That was Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Brought to you by Smart FM Network. Pukul 8 di Jakarta, Palembang, dan Medan. Pukul 9 di Makassar dan Manado. Dimanapun Anda berada, Anda tengah mendengarkan siaran Radio Smart FM. Smart FM. Business and Inspiration. Inilah informasi terkini yang dihimpun tim pemberitaan Smart FM dalam Jurnal 9. Saya